Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmawati Fitria dengan NIM 4211947. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu reseptor pertumbuhan atau growth factor dan reseptor sitokinin. Yang pertama adalah growth factor atau reseptor pertumbuhan. Reseptor pertumbuhan atau growth factor sendiri merupakan protein alami yang terdapat dalam tubuh manusia, yaitu pada kulit muda yang sehat, kemudian menurun seiring dengan pertumbuhan usia. Growth factor berguna sebagai pembentukan sel baru, peningkatan kolagen dan elastisitas. Penting dalam pertumbuhan poliferase dan diferensiasi sel. Poliferase sendiri adalah sel yang bertanggung jawab untuk peningkatan jumlah sel. Dua tahap poliferase sel adalah pertumbuhan sel dan pembelahan sel. Selama pertumbuhan sel, sel mensistematis DNA dan protein baru yang dibutuhkan oleh pembelahan sel, di mana sel induk membelah untuk menghasilkan sel anak. Sel-sel yang baru diproduksi dapat mengisi kelompok sel tertentu atau mengganti sel-sel mati yang rusak dalam jaringan. Selain itu, poliferase sel diimbangi oleh kematian sel, apoptosis, dan diferensiasi sel. Diferensiasi sel sendiri adalah proses yang bertanggung jawab untuk spesialisasi fungsional sel untuk melakukan target tertentu. Regulasi diferensiasi dari ekspresi gen menghasilkan perubahan morfologi dan fungsi sel-sel yang berpoliferase. Namun, protein sel menentukan tingkat diferensiasi. Zigot yang merupakan konsep pembuahan adalah sel diploid yang terbentuk sebagai hasil pertumbuhan gamet jantan dan betina. Totipotent yang berarti bahwa sel-sel yang terbagi dari zigot dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh organisme multiseluler. Selain itu, sel-sel totipotent yang berasal dari zigot selanjutnya berdiferensiasi menjadi sel-sel pluripotent yang mampu berdiferensiasi menjadi sel-sel dari 3 lapisan benih. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contoh reseptor EGF terekspresi 100 kali pada kanker epitel. Penghambatan aktivitas reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi diferensiasi sel. Sebagian besar reseptor pertumbuhan terdiri dari reseptor tirosin kinase atau RTKS. Ada 3 jenis reseptor domain yang eksklusif untuk penelitian: reseptor faktor pertumbuhan epidermal, reseptor neurotropin, reseptor insulin. Semua reseptor faktor pertumbuhan terikat membran dan terdiri dari 3 domain protein umum, yaitu ekstraseluler, transmembran, dan sitoplasma. Pada reseptor faktor pertumbuhan untuk menentukan pengobatan kanker, reseptor faktor pertumbuhan epidermal sangat terlibat dengan aktivitas onokogen. Setelah faktor pertumbuhan berikatan dengan reseptornya, jalur transduksi sinyal terjadi di dalam sel untuk memastikan sel bekerja. Namun, pada sel kanker, jalurnya mungkin tidak pernah hidup atau mati. Selanjutnya, pada kanker tertentu, reseptor seperti RTKS sering diamati diekspresikan secara berlebihan, yang sesuai dengan poliferase dan diferensiasi sel yang tidak terkendali. Untuk alasan yang sama, reseptor tirosin sering menjadi target terapi kanker. Contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Contoh obatnya untuk epithelia growth factor yaitu erlotin B, gefitin B, dan untuk reseptor epidermal GF lapatinib. Sifatnya antagonis, berefek menghambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya ada reseptor sitokin.
Sitokin protein dengan BM rendah yaitu 10-30 kDa yang memperantarai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin. Sitokin berfungsi sebagai alat komunikasi. Contohnya interleukin, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, dan IL-15, dan lain-lain. Sitokin juga berperan dalam perkembangan, diferensiasi, dan ekspresi sel mieloid dan berperan dalam pertahanan terhadap infeksi. Sitokin yang berperan dalam kemotaksin juga ikut mengaktifasikan sel-sel yang berperan dalam infeksi dan kerusakan jaringan. Kemokin dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan keunikan urutan asam amino dan sintetis. Penggolongan kemokin yang pertama adalah CXC atau alfa. Contohnya IL-8, NAP2, dan MIP1 beta. Terus CC beta. Contohnya ada MCP1 dan Rantes. Terus kemudian ada CY, contohnya limfotaktin. Terus ada CXXXC, contohnya ada fractalkin. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai Fx yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. IFN tipe 1. IFN tipe 1 terdiri dari IFN alfa dan IFN beta. Berperan dalam imunitas non-spesifik dini pada infeksi virus. Nama interferon berasal dari kemampuannya dalam interferensi infeksi virus. Efek IFN tipe 1 proteksi THD infeksi virus dan meningkatkan imunitas seluler terhadap mikroba intraseluler. IFN tipe 1 mencegah replikasi virus, meningkatkan ekspresi molekul MHC1, merangsang perkembangan TH1, mencegah polimerase banyak jenis sel antara lain limfosit in vitro. IFN tipe 1 diproduksi oleh sel terinfeksi virus dan makrofag, mencegah infeksi virus dan meningkatkan aktivitas CTL terhadap sel terinfeksi virus. Interferon menginduksi ekspresi MHC2 di sel jaringan, meningkatkan ekspresi FCR pada makrofag dan aktivitas sel NK. IFN tipe 1 merupakan sitokin berupa glikoprotein yang diproduksi makrofag yang diaktifkan sel NK dan berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan dilepas sebagai reseptor terhadap infeksi virus. IFN mempunyai sifat antivirus dan dapat menginduksi sel-sel sekitar yang terinfeksi virus menjadi resisten terhadap virus. IFN sel yang terinfeksi virus atau menjadi ganas akan menunjukkan perubahan pada permukaannya yang akan dikenal dan dihancurkan sel NK, maka penyebab virus dapat dicegah. IFN dibagi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. IFN tipe 1 terdiri atas IFN alfa yang disekresi makrofag dan leukosit lain, dan IFN beta yang disekresi oleh fibroblast. IFN 2 adalah IFN yang juga disebut IFN imun, disekresi sel T setelah dirangsang oleh antigen spesifik. Efek proteksi IFN gamma terjadi melalui reseptor di membran sel dan mengaktifkan gen yang menginduksi sel untuk produksi protein antivirus yang mencegah translasi
mRNA virus. Reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas, seperti asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Dalam terlibatnya proses atau penyakit, reseptor sitokin sering terlibat dalam beberapa proses perkembangan selama embriogenesis. Karena sitokin sangat penting untuk melawan infeksi dan respon imun lainnya. Namun sitokin dapat menjadi tidak terarah dan menimbulkan penyakit pada peradangan, trauma, dan sepsis. Pada sistem imun komunikasi antar sel umumnya melibatkan sitokin. Mediator ini diperlukan untuk proliferase dan diferensiasi sel-sel hematopoietik dan untuk mengatur dan menentukan reseptor imun. Sitokin dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator saling berinteraksi antara sitokin sendiri, dan interaksi ini dapat berjalan sinergis atau antagonis. Ada 3 sifat dari sitokin yang dapat membantu dalam proses penyembuhan penyakit, yaitu pleomorfik, artinya sitokin tertentu dapat bekerja pada beberapa sel yang berbeda. Yang kedua, redundan atau berlebihan, sejumlah sitokin mempunyai fungsi yang sama. Yang ketiga adalah multifungsi, artinya sitokin yang sama dapat mengatur beberapa fungsi yang berbeda. Contohnya yaitu IL-4 memicu produksi IgE dan B sel. Terus ada IL-5 merupakan antraktan bagi eosinofil. Terus ada TNF-alfa dan IL-1 terlibat dalam artritis reumatoid. IL-10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Contoh keterlibatan sitokin dalam penyakit asma. Pada asma, salah satu faktor yang mempengaruhi keparahan, eksaserbasi, dan remodeling jalan nafas yang ditandai peningkatan apoptosis epitel bronchiolus. Interleukin atau IL-4 merupakan salah satu sitokin tipe TH2 yang merupakan pertanda proses inflamasi. Salah satu mekanisme yang diduga berperan dalam kronisitas asma adalah dominasi dari alergen plus spesifik CD4 yang memproduksi sitokin tipe TH2, yaitu IL-4, IL-5, IL-9, dan IL-13. Sitokin tersebut berperan dalam proses inflamasi dengan merangsang sel inflamasi, meliputi sel mast, eosinofil, dan neutrofil. Hal ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan TH2 Hal ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan TH1 dan TH2 pada kelompok perlakuan yang dilakukan sensitisasi dengan yang akan membawa pada proses apoptosis atau kematian sel ovalbumin, serva, dan aluminium hidroksin sebagai terprogram epitel bronchiolus.